Kalau protokol di kantor Wapres yang tamu duluan atau tuan rumah duluan? Kita menyesuaikan. Tapi yang datang dulu ya. Langsung aja. Menurut saya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allah wa la quwwata illa billah. Para kiai, para ulama yang hadir yang saya muliakan, khususnya tamu kehormatan kita, Kiai Haji Samsudin. Kiai Haji Samsudin ini mudanya NU, tuanya Muhammadiyah. Meninggal masuk surga. Yang jelas meninggal kita tahlili. Amin. Jadi unik, selamat datang Kiai Din, saya manggilnya misalnya Bang Din. Selamat datang di kantor DPP PKB. Kantor ini. Alhamdulillah senang sekali Bang Din bisa berkunjung, bersilaturahim. Tentu saya dan seluruh keluarga besar PKB sangat berbahagia, bersyukur. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat berterima kasih para tokoh-tokoh organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi Islam bisa ikut bersama Bang Din datang ke kantor PKB ini. Saya didampingi oleh Kiai Manarul Hidayah, dulu orang kepercayaan Gus Dur, Awal-awal. dulu ketua NU DKI Jakarta, kemudian termasuk pendiri PKB juga, kemudian Kiai Syihab dari Depok, Kiai Saifullah Maksum jadi sekretaris Dewan Syuro, Kiai Maman Limanul Haq di anggota DPR, Pak Lukman ketua DPP, Pak Taufik salah satu Dewan Syuro. Pak Taufik ini suaminya Bunda Fauzia. Oh, Manakah? Dia lebih terkenal Bunda Fauzia dibanding Bang Din ini alumni Naker juga. Iya, bilang Pak. Kemudian Wakil Ketua Umum Pak Jazil, Sekjen, paling sana Sekjen Hasanuddin Wahid. Kemudian Wakil Ketua Umum Pak Hanif Takiri, ini dulu Menteri Tenaga Kerja. Saifullah Maksum. Sekjen Ansor dulu. Jangan pangling saya. Mas Selamat. Dulu bagian pemuda Muhammadiyah. Iya. Ya saya jujur, mantan PMI Ansor mana yang di P3, mana yang di PKB. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'adda junda, wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Karena di PKB pembukanya agak panjang. Biasa di Muhammadiyah versi pendek. Muslimin yang kami hormati dan para kiai serta pimpinan atau pengurus di PKB yang kami hormati. Sebelumnya kami datang dengan rombongan dari Haji Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, dari Haji Ma'ruf Amin. Yang sebelumnya Wakil Ketua Umum MUI yang pernah mengeluarkan pernyataan menggerakkan Al-Masirah Al-Kubra. Saya ditanya wartawan yang ngerti apa itu. Masirah, Masarah, Yasiru itu jalan-jalan. Masirah Kubro jalan-jalan rame-rame. Ini Habib Lutfi Muhammad Al-Fikri dari Al-Khairat, salah satu organisasi Islam berpusat di Sulawesi Tengah, yang pendirinya menurut cerita Abdul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah yang mengusulkan warna bendera Indonesia merah putih. Tapi
As-Saqqaf, pendiri Al-Khairat. Menurut penuturan Hadratus Syekh Edi Hashim Asy'ari yang pernah bertemu beliau almarhum, usulan merah putih itu setelah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini Pak Ahmad, salah seorang ketua di KPPII, keluarga besar Persatuan Pelajar Islam, alumni PII. Ini ada kader PMI, Linda Saifullah dari Jogja, yang sekarang bersama kami sebagai sekjen DPP Partai Pelita. Tidak lolos ikut pemilu, non partisipan, non parlementer, tapi insya Allah akan eksis menjadi partai sejati. Antara lain akan menggugat undang-undang produk partai-partai di Senayan sana. Ketua umumnya dalam perjalanan anak muda. Nah, ini sekjennya kader NU. Beliau memilih tidak masuk PKB. Partai Pelita. Nah, ini penasehat dan sekretaris pribadi saya. Nasihat utama ya. Cucu dari Kiai Gontor. Ini yang sebelah sana Dr. Sabriyati Aziz. Beliau ketua penasehat wanita Hidayatullah, yang juga tak masih atau tidak lagi presidium dari BMIWI, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Islam Wanita Indonesia, yang membawahi 36 ormas wanita Islam, termasuk Muslimat Indonesia dan lain sebagainya. Dan datang yang confirm masih di jalan. Rasmi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Keluarga. Masih banyak lagi, termasuk ada cendekiawan, Profesor Raden Siti Zuhro, sekarang berada di Samarinda. Waduh, ingin kali datang. Saya tanya mau ke PKB-nya atau bertemu calon wakil presiden. Inginnya ketemu calon wakil presiden. Dan mungkin ada yang menyusul ya. Profesor Nur Hayati Jamas Kompon hadir. Beliau ketua di DPP GUPI ya. Dan lain-lain. Ini karena agak mendadak saya undang. Pertama, kami berterima kasih atas penerimaan dari Min, Yusmin, dan DPP PKB. Ini adalah bagian dari silaturahim kami, para pimpinan ormas Islam yang berskala nasional itu ada 70 Nationwide Islamic Organization yang dulu bergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI, ditambah 29 tokoh perorangan jadi 99. Ini masih banyak lagi. Ada yang tugas kantor ya. Jadi Dr. Ada Marfu'ah Mustafa, Ketua Umum PP Wanita Islam. Umum tidak masih di jalan. Oh, ada tidak Aziz ya. Beliau salah seorang ketua pimpinan pusat wanita Al-Irsyad. Ini jarak 1 kilo bisa disadap. Kalau wireless nggak apa-apa lah ya. Ini bagian dari silaturahim kami. Sebelumnya sudah ke DPP PKS, kali ini ke DPP PKB, dan insya Allah tanggal 6 lusa ya, hari Senin yang akan datang, kami akan berkunjung ke DPP Partai Nasdem. Insya Allah Ketua Umumnya langsung akan menerima. Dan baru setelah itu suatu kehormatan, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Pasangan capres-cawapres akan bertemu tapi terbatas 30-40 orang, nanti ada juga tokoh-tokoh cendekiawan lain. Nah, maksud silaturahim kami, tolong nanti jangan ditanya. Kemarin di DPP PKS pertanyaannya roadshow gitu.
Ini bukan roadshow. Silaturahim pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus terima kasih kepada DPP PKB atas ijtihad politiknya untuk mengusung dan mencalonkan calon presiden Dr. Anies Baswedan dan calon wakil presiden Gus Muhaimin Iskandar. Kami menilai ijtihad politik itu tepat adanya dan ideal bagi Indonesia masa depan, dengan alasan secara objektif mungkin dari kawan-kawan akan berbeda aksentuasinya, penekanannya, tapi saya pribadi karena keduanya bisa dan dianggap sebagai tokoh muda atau aktivis organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, jadi belum tua, rambutnya saja masih hitam, belum beralih dari dunia hitam. Seperti saya sudah ke dunia putih. Dan pengalaman keorganisasian di organisasi pemuda mahasiswa kita ketahui panjang, baik Cak Imin maupun Mas Anies, serta juga punya pengalaman di dalam memanage politik nasional, baik di kementerian maupun di lembaga legislatif. Yang kedua, selain faktor usia, Indonesia ini memerlukan pemimpin yang segar. Bahkan perlu ada pembeliaan pemimpin nasional. Walaupun di negara lain, termasuk Amerika, tokoh-tokoh tua, tapi secara biologis usia muda, tapi tidak terlalu muda ya. Kalau terlalu muda, apalagi minim pengalaman, itu justru berbahaya. Tapi tidak terlalu tua, karena sangat manusiawi dan alami. Kalau sudah terlalu tua itu suka pikun, kayak saya ini lah, suka lupa. Ya jangan lupa nanti Pancasila ya. Tapi juga jangan terlalu muda, karena jam terbang ya, kepemimpinan itu penting. Inilah faktor pertama dari pasangan capres-cawapres yang diusung oleh PKB ini. Yang kedua, walaupun akar dari pasangan ini adalah Islam, jelas Cak Imin, Gus Imin pernah memimpin sebuah organisasi kemahasiswaan Islam besar sebagai ketua umum pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ansor nggak pernah ya? Enggak ya. PMII ya. Dan juga Mas Anies di HMI. Dan sekarang ingin saya sampaikan di sini bersama saya sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Mas Anies itu penasehat. Ini yang baru datang Dr. Zaitun Rasmi, ketua umum. Ini mau di barisan PKB atau? Sudah menyatu dengan Gus Imin. Ya. Beliau adalah penasehat di pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Ketuanya Prof. Jimli Asidiki, ada Prof. Rias Rashid, Prof. Jurnali Fidin, Dr. Adisa Sono Almarhum, baru Dr. Anies Baswedan. Jadi nanti kalau terpilih sebagai presiden, yang paling berbangga itu Muhammadiyah ranting Pondok Labu. Nah, ini penting ya. Dan tentu ya secara genetik kedua pasangan ini ya, baik Mas Anies, Cak Imin, ini adalah cucu dari tokoh pergerakan nasional pada masanya. Anies Baswedan cucu dari Bapak A.R. Baswedan,
yang sangat berperan di dalam kemerdekaan Indonesia, dan juga punya pikiran-pikiran yang pas bagi Indonesia. Cak Imin sejauh yang saya ketahui cucu dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bisri Syamsuri, dua-duanya tokoh pergerakan nasional yang saya ketahui sebagai mantan ketua IPNU walaupun tingkat cabang di Sumbawa. Nah, beliau itu adalah ideolog dari Nahdlatul Ulama. Ini menambah kelengkapan dari pasangan ini, dan saya dapat memastikan kedua beliau ini punya wawasan kebangsaan karena faktor genealogis keturunan seperti tadi itu, yang tidak perlu diragukan lagi. Komitmen kebangsaan, apalagi PKB menggunakan istilah kebangkitan bangsa, relevan sekali. Dan inilah yang saya kira perlu bagi Indonesia masa depan, terutama saya sering kaitkan dengan dinamika global, pergeseran geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis global yang sekarang pindah ke kawasan Asia Pasifik, East Asia, Asia Timur, di mana Indonesia berada. Yang saya pikir Indonesia nggak boleh main-main, nggak boleh macam-macam. Pemimpin Indonesia harus punya visi global untuk bisa menyambut dan menghadapi tantangan global seperti ini. Sebagai negara besar dengan sumber daya manusia yang besar sekali, nomor 4 terbesar di dunia, dengan sumber daya alam yang kaya raya, maka ini memerlukan sebuah manajemen yang mungkin seperti Bung Karno dengan trisaktinya, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Saya tidak ingin berpanjang, biarlah ini nanti jadi bahan ceramah saya kalau ada seminar. Tapi kami datang untuk memberikan dukungan itu. Tapi Cak Imin sekaligus juga kami datang untuk memastikan apakah PKB sebagai salah satu faktor, salah satu kekuatan partai pendukung, dan Cak Imin sendiri berada pada komitmen yang sama. Sebab kalau tidak, kami nggak jadi mendukung. Ini semacam kontrak sosial politik yang bersifat nilai gitu. Walaupun pada keyakinan saya beliau berdua pada posisi seperti itu gitu. Dan terakhir dari sudut kriteria ini bukanlah suatu kebetulan, karena saya ditanya di sebuah tempat 2-3 kali kalau saya ceramah, pernah di Palembang di Universitas Muhammadiyah. Ini bagus sekali, kapan terjadi kalau Indonesia ini dipimpin oleh tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah? Saya jawab begini, Cak Imin itu tokoh NU, Anies Baswedan bisalah dianggap dari Muhammadiyah. Jadi sudah terjadi koalisi Muhammadiyah dan NU. Kapan boleh dibalik kan? Yang presidennya dari NU, dari Muhammadiyah. Tapi kepada tokoh dan umat agama lain, saya ingin katakan ini bukan sebuah wawasan sektarianistik. NU Muhammadiyah adalah pilar dari bangsa dan negara Indonesia, jadi nggak perlu khawatir, dan dapat dipastikan, insya Allah NU dan Muhammadiyah punya wawasan kebangsaan yang kental, karena ikut mendirikan bangsa dan negara. Saya nggak usah terlalu panjang tentang itu. Dan yang kedua, ormas-ormas Islam masuk NU Muhammadiyah punya wawasan Islam yang tengahan, yang disebut wasatiyah, yang disebut moderat, yang berpegang kepada cita-cita Islam rahmatan lil alamin. Jadi Cak Imin maksud kami datang untuk memberikan apresiasi
terhadap ijtihad politik. Ijtihad ya. Dari istikharah juga dulu ya. Istikharah. Dan yang kedua nih, yang baru datang ini Dr. Anda Mufidah Aziz ya. Mufidah Said. Salah seorang ketua di Wanita Al-Irsyad. Ini suaminya Dr. Muhammad Nur, tokoh Dewan Dakwah Islamiyah. Mungkin masih ada lagi, nanti sambil saya kenalkan. Nah, oleh karena itu kami berharap ya, bangsa Indonesia dapat memahami dan dapat berada pada alam pikiran seperti ini. Tentu kami berdoa ya, semoga niat baik ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Pada umat Islam, ormas Islam khususnya nggak perlu ragu-ragu dan jangan terpengaruh oleh tuduhan, tudingan. Ini adalah sektarianisme, ini adalah politik identitas, inilah bagian dari intoleransi, tidak. Karena kita tetap tolak dan menuju ya, cita-cita nasional dengan Islam yang wasatiyah. Ini kebetulan saya ketua poros dunia wasatiyat Islam ya. Global Forum of Wasatiyat Islam ini yang kita bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan lain. Dan izinkan mungkin 2 orang secara singkat dari kami ya. Yang sebelah sini aja dulu dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Prof. Din, mantan Ketua Umum MUI, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, sangat menarik dan kita sepakat untuk mengatakan saatnya sudah tiba 2 ormas ini harus bersatu memimpin negara Indonesia yang besar dan 248 juta muslim. Jadi waktunya memang sudah tiba. Oleh karena itu MUI sangat mengapresiasi. Semoga kerjasama 2 ormas yang besar ini akan mampu make Indonesia great again. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sabriyati Aziz dan Suara Perempuan. Baik, terima kasih Prof. Pak Wapres. Amin, amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih atas penerimaannya. Terima kasih Prof telah menghimpun dan jadi kami merasakan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami selalu merasa terhimpun oleh Prof Din ini, sehingga ormas-ormas memang ini selalu tercerahkan oleh beliau walaupun tidak resmi, tetapi kami punya satu grup yang namanya Silatul Fikri. Itulah Majelis Silatul Fikri, itulah tempat kami berhimpun untuk banyak membahas terkait dengan bangsa ini. Caimin yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, saya kira ingin bercerita sedikit aja tentang kondisi yang lalu. Jadi saat Pak Anies begitu terwacanakan dan berproses menuju diusung oleh beberapa partai, ada jeda kekosongan wapresnya, cawapresnya begitu. Kami penuh deg-degan juga, Pak. Dan lalu ketika mengumumkan bahwa Caimin yang jadi wapresnya, maka kami merasa ada sesuatu yang baru dan harapan itu memang terwujud bagi kami.
beberapa kontroversial yang ada, tapi bagi kami ormas perempuan merasa ini ada titipan besar dari ormas-ormas muslimah khususnya untuk kedepannya, karena terus teranglah bahwa yang namanya emak-emak, ibu-ibu ini selalu melihat grassroots yang ada, betapa bangsa ini sedang ada dalam keterpurukan, dekadensi moral, terutama anak-anak dan lain sebagainya, generasi muda. Oleh karena itu melihat tergolong generasi muda yang jadi capres dan cawapres, harapan itu insya Allah akan terwujud insya Allah untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Saya kira itu saja harapan kami. Mudah-mudahan marwah, walaupun tadi dikatakan oleh Prof. Din bukan sektarian begitu ya, tetapi marwah kaum muslimin khususnya muslimah bisa lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum saya kembalikan ke Cak Imin, saya ingin menggarisbawahi nama koalisi ini tepat, walaupun pikiran saya dibalik koalisi persatuan untuk perubahan. Persatuan adalah jalan, instrumen untuk mewujudkan perubahan, walaupun sebaliknya juga bisa. Dan oleh karena itu paling penting sekali merajut persatuan atas dasar kemajuan bangsa, baik atas dasar agama, suku, bahasa, dan budaya. Dengan wawasan persatuan inilah Indonesia akan bangkit. Dan perubahan itu bahasa agama Islamnya sunnatullah, sesuatu yang pasti, tentu perubahan ke arah yang baik. Jadi bagus sekali persatuan untuk perubahan, dan tentu juga untuk kemajuan mencapai cita-cita nasional. Ini penyampaian dari kami, mohon maafnya diwakili oleh beberapa ya. Kami serahkan kembali kepada calon wakil presiden kita. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Din Syamsuddin beserta para pimpinan-pimpinan organisasi Islam yang dengan jelas dan tegas memberikan restu, doa, dan dukungan kepada pasangan Amin. Dan memang secara faktual mungkin mengejutkan koalisi Amin atau koalisi perubahan ini. Tetapi secara spiritual sebetulnya ikhtiarnya sudah panjang melalui berbagai istikharah dan ikhtiar sejak 2021. Tapi memang takdir Allah memutuskan mulai dibuka secara gamblang 29 Agustus dan deklarasi pada tanggal 2 September. Dan terima kasih kepada para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh yang hadir, yang memberikan dukungan ini, karena kami memang punya tekad yang sama. Keislaman, keindonesiaan menyatu di dalam seluruh langkah perjuangan kami. Dan alhamdulillah dengan keinginan terus mengabdi, terutama dalam upaya mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, kami sangat terus mengkonsolidir barisan, termasuk partai-partai pengusung, partai-partai pendukung, dan juga organ-organ relawan dan ormas-ormas lainnya. Dan alhamdulillah kami perlu laporkan juga kepada para kiai, para pimpinan, bahwa hampir 2 bulan ini ya, 2 bulan kami bergerak, sambutan, respon, dukungan mengalir begitu deras di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten yang menjadi kekuatan utama. Nampaknya liroh ukhuwah Islamiyah itu luar biasa. Liroh ukhuwah Islamiyah yang tentu menjadi spirit utama agar terwujudnya ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Dan semangat itu kami tangkap betul sebagai semangat ingin berubah menjadi lebih baik, semangat perubahan untuk mewujudkan tatanan baru, pemerintahan yang ideal.
Memang kami tidak tua, tapi kami juga tidak terlalu muda, kira-kira begitu. Semangatnya muda, jadi semangatnya muda, seleranya muda. Yang muda yang Selera matang. makan masih berani makan yang kolesterol, tapi insya Allah energi perubahan itu sangat kuat karena ditopang oleh kemauan besar kaum muda di tanah air, sekaligus para penggerak-penggerak dakwah, para penggerak-penggerak jamaah jamiah yang merata di seluruh penjuru. Di sisi yang lain, PKB dan kiai-kiai sudah terbukti komitmen kebangsaan yang total selama ini juga menjadi trademark yang cukup efektif menggerakkan semua potensi yang ada. Insya Allah dukungan Profesor Din dan para kiai, para ulama, para tokoh ini menambah semangat dan barisan kita untuk mempermudah kemenangan. Amin. 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 Kami paling suka karena masih dianggap enteng, tapi biasanya yang dianggap enteng biasanya yang menang. Iya, amin. Betul. Insya Allah. Insya Allah hasil istikharah berbagai pihak, khususnya ulama-ulama, kiai-kiai yang tidak pernah tampil, semua menyampaikan kalau kalian kerjanya serius, insya Allah kami ikut memberesi di langitnya. Ya, syaratnya cuma kerja serius, dan alhamdulillah kami terus bergerak. Prof Din, teman-teman juga efektif menggerakkan semua potensi yang ada. Melihat tanda-tandanya sih peluang satu putaran menang itu juga ada. Amin. Amin. Ya Allah. Peluangnya ada karena survei kami yang terbaru masih rahasia, maaf. Survei yang layak dipercaya. Yang kita lihat sebagai masukan, yang kita cari survei paling negatif. Yang kita cari, kita sangat optimistis, lonjakan perolehannya itu sangat signifikan. Sangat signifikan, bahkan survei kami sampai pada level sekarang 3 calon sama persis. Jadi 100 terbagi 3. Ada floating sedikit ya, ada floating beberapa persen itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, semangatlah kalian, para relawan di berbagai daerah, kerja kalian nggak sia-sia, surveinya bagus kan. Itu kerja-kerja yang baik. Apalagi Bang Din dan tokoh-tokoh hadir akan memberi semangat yang lebih kencang lagi untuk perjuangan amin yang akan datang. Tentu bimbingan Profesor Din, para tokoh-tokoh, Ormas, kami menunggu terus bimbingannya agar kemenangan yang akan kita raih pun dalam kemenangan yang benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan apa yang menjadi mandat perubahan itu sendiri. Awalnya saya sendiri bagaimana memasarkan perubahan itu, ternyata saya diyakinkan oleh realitas di bawah itu memang sangat besar. Kategorinya kami ingin berubah nasib. Itu yang saya temuin. Nasib kami 30 tahun gini-gini aja gitu. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah, dari situ saya semakin yakin perubahan ini menjadi harapan besar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya, termasuk Pak Rasmin beserta ini organisasinya kuat juga ya. Alhamdulillah. Wahda Islamiyah ini kemarin di berbagai tempat sudah bertemu di berbagai acara. Demikian. Ada pertanyaan silakan, kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, karena saya juga mohon maaf segera ke bandara untuk meluncur ke Jawa Tengah. Mungkin silakan dengan para kiai untuk ngobrol lanjut, misalnya strategi pemenangan yang tidak perlu diketahui wartawan misalnya. Ada pertanyaan? Wartawan silakan. Ya silakan. Ya. Prof Din dan Gus Muhaimin, saya Tulunggap dari kami hadir. Tadi kan Pak Din sudah apakah bisa disebut tokoh-tokoh ormas Islam yang hadir memberikan dukungan kepada pasangan Amin ini sudah bisa dibilang organisasinya ikut gerbong juga? Terima kasih.
silakan tanya mereka satu persatu nanti ya. Saya tidak bisa memastikan, menjelaskan seperti itu. Tapi budaya di organisasi-organisasi Islam itu jamaah ya biasanya mengikuti tokoh pimpinannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebagai pengamat politik, pembelajar politik, saya mengajar ilmu politik, pemikiran politik Islam ya. Dan juga dalam kunjungan ke daerah-daerah, saya dapat menyimpulkan bahwa mayoritas umat Islam berada pada pilihan seperti saya. Baru saja 4 hari yang lalu saya di sebuah masjid besar di Kota Malang. Belum apa-apa, karena saya membaca ujung dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan sampainya waladhdallin, teriak amin. Kenapa keras suara aminnya gitu? Dan setiap kalimat yang saya sampaikan tidak mengandung doa, tapi dijawabnya amin gitu. Sama sekali saya tidak mengarahkan, kecuali ini panduan bagi khususnya umat Islam ya. Sesuai hadis, inilah yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap umat Islam. Amin. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhu falaisa minna. Ini penting, ihtimam, kepedulian. Tidak perlu dianak-emaskan. Umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini jauh sebelum kemerdekaan tidak perlu dianak-emaskan, tapi jangan sekali-kali ada gelagat, ada niat untuk meminggirkannya sehingga menjadi terpuruk dalam bidang ekonomi, dalam bidang-bidang yang lain. Ini tidak baik, tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi Indonesia. Mohon maaf, saya sampaikan ini langsung ke Presiden, Wakil Presiden, sama ketika saya sering bertemu sebagai utusan khusus Presiden waktu itu. Segera atasi kesenjangan ekonomi. Kalau sampai gini indeks kita sekitar 0,4 dan posisi, mohon maaf, umat Islam yang besar yang dulu punya sentra-sentra bisnis tapi sekarang terpuruk, ini buruk bagi Indonesia. Bukan untuk dianak-emaskan. Dan oleh karena itu siapapun yang memimpin masuk dari kalangan Islam, saya juga tidak setuju kalau berorientasi eksklusif, sektarianistik, tapi untuk bangsa secara keseluruhan. Ini juga pesan saya kepada tokoh-tokoh agama-agama lain. Insya Allah ya, Islam yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah akan memberi tempat kepada semua sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Izin bertanya, tadi ini kan lagi digodok juga tim pemenangan. Jika misalnya Prof Din di Dapuk itu apakah bersedia sehingga mungkin jadi dewan pengarah atau apa, sudah diorientasikan apa belum oleh Gus Imin? Lalu juga untuk Gus Imin ada beberapa pertanyaan terkait dengan dukungan ini, harapannya akan memperbesar basis yang seperti apa, di mana, terus juga yang kedua soal netralitas presiden itu harapannya, karena kan akhir-akhir ini entah di Bali atau di mana kan udah mulai diramaikan ya, itu apakah Gus Imin juga melihat ada ketidaknetralan? Lalu yang ketiga, makan siang sama Pak Wapres seperti apa tuh akhirnya Gus, jadi apa enggak? Terima kasih. Kepada saya tidak perlu didapuk atau diapakan, apalagi jadi, karena apa yang saya tampilkan secara terbuka dengan penuh niat baik pikiran, ini sudah lebih dari tim sukses ya. Jadi tidak perlu dimasukkan. Apa tadi yang pertama? Sejauh mana pengaruhnya? Pasti besar pengaruhnya, terutama mendorong semangat seluruh
para aktivis-aktivis keagamaan, aktivis-aktivis muslim di berbagai tempat yang sebetulnya sudah sangat semangat, tambah semangat lagi dengan para tokoh-tokoh ini. Yang kedua, netralitas. Jadi saya melihat pertemuan presiden dengan 3 kandidat itu adalah niat baik presiden untuk betul-betul akan netral. Itu yang kita tangkap, sehingga kepada semua pihak bisa dijadikan pegangan bahwa dengan, kan kita tahu selama ini belum pernah ada mengundang 3 calon presiden yang bersama-sama. Dengan demikian saya mengharap komitmen presiden ini menjadi tekad yang dikerjakan oleh semua lapisan aparatur, baik itu sipil, Polri dan TNI, untuk bersikap netral. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat juga proaktif untuk mengontrol agar tidak terjadi keberpihakan dan pemanfaatan aparatur dalam keadilan pelaksanaan pemilihan umum. Dan tentu lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting, dan saya yakin kalau ada pelanggaran langsung disampaikan ke publik akan mendapat respon dari presiden secara positif. Yang ketiga, saya sedang menunggu undangan Pak Pres. Kapanpun saya siap, asal pas saya di Jakarta. Ya tidak masalah, diundang Pak Pres senior kita ya pasti mau. Saya kira cukup ya, kalau ada nanti doorstop saja. Saya harus ke bandara. Sekali lagi terima kasih, saya pamit duluan, dilanjutkan dengan Kiai Manarul dan teman-teman semuanya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Salaman Gus, salaman Gus. Mantap. Terima kasih, terima kasih.
dengan kunjungan Pak Din ini akan menambah kekuatan Amin ya ke depan? Ya, Pak Din dan pimpinan-pimpinan organisasi Islam memberi semangat pada aktivis-aktivis gerakan Islam di seluruh Indonesia. Beliau adalah simbol pemersatu organisasi-organisasi Islam di Indonesia dan sekaligus mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum MUI, yang tentu sangat bermakna bagi gairah seluruh kekuatan bergerak. Caimin kemarin bilang bakalan bersedia untuk mengundurkan diri atau cuti dari sebagai wakil ketua DPR. Ya, akan kita bahas dengan pimpinan lain apakah selama masa kampanye saya bisa cuti dan berbagi tugas dengan 4 pimpinan lainnya. Kalau bisa saya nggak perlu mundur, cukup cuti saja. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa mundur. Tapi nanti saya akan koordinasi dengan ketua DPR. Apakah kalau kayak gitu nggak ada sikap tegas sebagai wakil ketua DPR? Ya nggak ada masalah karena nanti kan pertanggungjawaban saya kepada partai kan sampai akhir periode. Sehingga aturannya memungkinkan untuk berbagi tugas dengan pimpinan lain. Tapi saya akan bersama-sama diskusikan dengan pimpinan lainnya. Kemungkinan ada usulan itu, hak angket ini lebih realistis ke presiden bukan ke MK. Anggapannya gimana, Cak? Ya kita nunggu kan itu partisipasi anggota, kita tidak bisa berkomen apa-apa, itu terserah, silakan anggota saja. Soal Pak Mendes yang melakukan kerja menteri tapi kemudian terselubung kampanye, tanggapannya gimana sih? Ya boleh kampanye, asal tidak menggunakan fasilitas. Yang paling berbahaya itu adalah yang aparat ataupun jabatan digunakan untuk fasilitas kampanye. Terima kasih. Terima kasih semua. Tadi siapa ini ya?